Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa wa habibul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumit talah. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Nikmat-nikmatnya yang banyak justru kita manfaatkan untuk bermaksiat kepadanya. Nikmat-nikmatnya yang kita lupakan. Nikmat-nikmatnya yang bahkan kadang kita gunakan untuk bermaksiat, padahal maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu adalah untuk kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian, dan insyaallah sampai kepada kita yang masih tetap menjalankannya syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bagian akhir bulan Ramadan, yang mana sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an tentang satu peristiwa besar yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu suatu hadiah yang besar, satu kemuliaan yang bahkan disebutkan di dalam tafsir saking banyaknya malaikat turun yang Allah perintahkan untuk membawa rahmatnya Allah ke bumi ini, kemudian tidak ditahu berapa jumlah malaikat itu, dan malaikat yang turun itu nanti setelah sampai terbit matahari mereka naik lagi ke langit, kemudian datang lagi tahun depan turun lagi malaikat yang entah berapa jumlahnya itu bukan malaikat yang turun tahun lalu. Ini menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Jadi peristiwa Lailatul Qadar, dan sebagaimana yang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau katakan pada malam-malam ganjil dan di 10 malam yang terakhir. Nah, kemudian di banyak hadis disebutkan banyak tanda-tanda daripada keadaan alam pada saat itu. Di antaranya di mana pada saat itu malam hari terasa kelihatan cerah, terlihat cerah. Langit terlihat bersih dan bintang-bintang terlihat jelas. Kemudian angin bertiup sangat lembut dan tidak terjadi hujan. Kemudian hawa pada saat itu tidak terasa panas. Nah, kemudian di pagi harinya matahari terbit seperti biasa, tapi tidak dengan sengatan panas yang seperti biasa. Dan yang ini di dalam satu kisah menyebutkan bahkan sampai
salah seorang peneliti NASA masuk Islam gara-gara peristiwa Lailatul Qadar ini. Jadi ketika dia melihat di dalam Islam itu ada peristiwa Lailatul Qadar, dia teringat bahwa ketika dia bertugas untuk memantau bumi dengan satelit NASA, dia katakan bahwasanya saya tahu malam yang dimaksud itu. Pada saat itu saya pernah mendapatkan satu kali, saya tidak pernah melihat kejadian seperti itu, di mana malam itu langit itu terlihat cerah, bersih tanpa awan. Kemudian pada saat itu tidak ada satupun meteor yang jatuh. Nah, kalau di dalam hadis dikatakan bintang yang bergerak, tapi ahli NASA mengatakan tidak ada satupun meteor yang jatuh. Kemudian kata beliau, paginya begitu matahari terbit, panasnya tidak terasa menyengat, artinya radiasinya sangat kurang, minim sekali radiasinya. Dan itu menyebabkan beliau sampai memeluk agama Islam. Nah, ini kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan khairu min alfi syahr. Nah, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang beribadah pada saat itu dia mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. Artinya seandainya pada malam itu dia membaca Al-Quran, dia sama dengan membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Seandainya dia mendirikan sholat sunnah 2 rakaat saja, sama seperti dia sholat selama 1000 bulan. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan dengan kemuliaan bulan Ramadan, semua orang-orang soleh mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar hampir di setiap malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena coba kita bayangkan, di bulan Ramadan setiap ibadah sunnah pahalanya ibadah wajib. Di luar Ramadan, qabliyah fajar 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya Rasulullah SAW katakan lebih baik daripada bumi dan isinya. Berapa nilai bumi dan isinya? Dengan seluruh yang kandungan yang ada di dalamnya. Tentu tidak ada yang dapat menilainya. 2 rakaat di luar Ramadan sama nilainya dengan dunia dan isinya. Sunnah. Tapi di dalam bulan Ramadan, ibadah sunnah pahalanya ibadah wajib. Bayangkan di dalam bulan Ramadan setiap malam kita sholat tarawih 10 kali, 20 rakaat. Artinya kita dapat kemuliaan melebihi daripada 20 bumi ini, 20 kali lipat. Itu kalau di luar Ramadan, karena sunnah di luar Ramadan, sunnah qabliyah fajar di luar Ramadan, pahalanya sama dengan lebih daripada nilai bumi dan isinya. Bagaimana dengan pahala sholat subuh wajib? Nah, sementara di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan sholat tarawih, pahalanya sama dengan pahala sholat wajib. Oleh karena itu, orang yang beribadah dengan benar, dengan baik, memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan, maka orang itu sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar setiap harinya di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Katakanlah mulai bangun sahur, dia mengerjakan sahur. Sahur nabi sahur barokah, dia sudah mendapatkan kebaikan sahur. Kemudian setelah sahur dia mengerjakan qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian setelah itu qabliyah al-fajar. Kemudian setelah itu sholat fajar. Kemudian dia berwirid sampai terbit matahari. Kemudian pada saat waktunya terbit matahari, dia membaca Al-Quran sampai waktu di mana masuk dinamakan waktu sholat duha. Setelah itu sebelum zuhur dia mengerjakan qabliyah zuhur. Kemudian sholat zuhur. Kemudian mengerjakan ba'diyah zuhur. Begitu juga nanti qabliyah asar dan sholat asar. Kemudian wirid. Bahkan ada wirid amalan yang sampai mendekati terbenamnya matahari, menjelang terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib disambung lagi dengan sholat ba'diyah maghrib, sholat taubah, sholat hajat, sholat tasbih. Kemudian sholat tarawih, sholat isya, ba'diyah isya, tarawih. Kemudian witir, kemudian malam dia qiyamul lail, entahkah itu sholat tahajud atau menyempurnakan witirnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, maka seperti dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap harinya. Coba bayangkan kita di dalam bulan Ramadan ini, orang yang diam saja dia dihitung bertasbih. Bahkan tidurnya dihitung ibadah. Bagaimana kalau dia langsung melakukan aktivitas ibadah? Tentu pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu para ulama mengatakan
orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, maka seolah-olah setiap hari dia mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda-tanda lainnya, walaupun sebenarnya dikatakan para ulama sebenarnya orang yang bertemu Lailatul Qadar sebaiknya tidak menceritakannya karena ditakutkan akan menimbulkan riya. Tapi li ajli ilmi, untuk ilmu pengetahuan atas nama ilmu boleh dia sampaikan untuk sebagai pengetahuan kepada umat bahwasanya orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu akan diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu kami mendengar dari orang tua-tua kami, bahkan ada yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan tanda misalnya kalau dulu orang menampung air pakai drum yang besi itu. Drum yang tadinya kosong, ketika bangun di malam hari dia mau sholat malam, dia heran melihat drum itu sudah tahu-tahu penuh. Ada juga misalnya dia mendapatkan begitu dia bangun, dia melihat siang. Kemudian dia cepat-cepat wudu, setelah wudu dia melihat gelap kembali. Artinya cahaya tadi, dia mengira itu adalah cahaya fajar. Padahal itu adalah nur, cahaya terangnya malam itu dengan kemuliaan banyaknya malaikat turun yang membawa rahmat Allah atau tanda daripada Lailatul Qadar. Bahkan ada juga yang pernah menyaksikan Lailatul Qadar itu ketika dia keluar dari rumahnya, dia melihat ke langit. Langit itu terlihat bersih tanpa awan sedikit pun, dan seluruh bintang itu kelihatan penuh dengan warnanya yang gemerlapan dan tidak pernah memang terlihat seperti itu. Dan cahaya pada saat itu kelihatan seperti saat cahaya akan fajar sodik yang sudah mulai tinggi, yang sudah lebih terang menjelang dekat terbitnya matahari. Ini diantara tanda-tanda orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan Ramadan yang berikutnya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Ini doa yang diajarkan oleh as-salafus shalihin supaya kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Akan tetapi jangan lupa yang dikatakan oleh para ulama bahwa ketika seseorang itu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang seolah-olah mendapatkan Lailatul Qadar setiap hari di bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya yang selalu diberikan nikmat agama, yaitu hamba-hamba yang dia cintai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam kelompok umat kekasihnya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rahmaletpa, Ketua DPRD Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.